Silahkan dimulai. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang kode etik dan profesional etik. Saya Eka Nur Oktaviani dan ada rekan saya Erlita Sulistia, Tihi Baroka, dan Umi Kalsum. Etika dan kode etik profesional. Next. Apa itu etika? Etika merupakan moralitas atau kebiasaan yang berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana orang berperilaku terhadap sesamanya. Maksud dengan kode etik profesi, kode etik profesi atau etika profesional adalah acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku profesional. Etika ini meliputi standar perilaku bagi seorang profesional yang dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik. Etika dalam auditing. Etika dalam auditing adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian dan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya nilai etika dalam auditing. Beragam masalah etik berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan auditing, dan auditor menghadapi masalah serius karena mereka melakukan hal-hal kecil yang tak satupun tampak mengandung kesalahan serius, namun ternyata hanya numpuknya hingga menjadi suatu kesalahan yang besar. Untuk itu, pengetahuan akan tanda-tanda peringatan adanya masalah etika akan memberikan peluang untuk melindungi diri sendiri, dan pada saat yang sama akan membangun suasana etis di lingkungan kerja. Masalah-masalah etika yang dapat dijumpai oleh auditor yang meliputi permintaan atau tekanan. Yang pertama, melaksanakan tugas yang bukan merupakan kompetisinya. Yang kedua, menyimpan informasi rahasia. Terus yang ketiga, mengkompromikan integritasnya dengan melakukan pemalsuan, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Yang keempat, mendistorsi objektivitas dengan menerbitkan laporan-laporan yang menyesatkan. Terus yang selanjutnya, dilema etika merupakan yang dihadapi oleh seseorang di mana harus membuat keputusan mengenai perilaku yang patut. Ada dua faktor utama yang menyebabkan
orang berperilaku tidak etis, antara lain pertama, seseorang secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan sendiri. Terus yang kedua, standar etika yang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Bagaimana cara memecahkan dilema etik? Cara yang pertama, dapatkan fakta-fakta yang relevan. Terus yang kedua, identifikasi isu etika dan etika yang ada. Terus yang ketiga, tentukan siapa dan bagaimana atau kelompok yang dipengaruhi oleh dilema etika. Yang keempat yaitu identifikasi alternatif dan tersedia bagi orang-orang yang merasakan dilema etika. Yang kelima yaitu identifikasi konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap alternatif dan tetapkan tindakan yang tepat. Kebutuhan khusus akan kode etik profesi yaitu profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa pelayanan publik akan menjadi lebih tinggi jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesi yang dilakukan oleh anggota profesinya. Kode etik akuntan Indonesia. Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia disebut dengan Kode Etik Akuntan Indonesia. Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa ia adalah satu-satunya organisasi akuntan di Indonesia. Anggota YAI meliputi auditor dalam berbagai jenis, auditor independen atau publik, auditor intern, dan auditor pemerintah, akuntansi manajemen, dan akuntan pendidik. Oleh sebab itu, kode etik YAI berlaku bagi semua anggota YAI, tidak terbatas pada anggota YAI yang berpraktik sebagai akuntan. Kode etik akuntan Indonesia mempunyai struktur seperti kode etik AIPA yang meliputi prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi aturan etika yang diikuti dengan tanya jawab dalam kaitannya dengan interpretasi aturan etika. Prinsip-prinsip etika dalam kode etik YAI ada 8. Yang pertama yaitu tanggung jawab, yang kedua kepercayaan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku dengan kepentingan standar teknis. Selanjutnya adalah jika kita tadi sudah menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika dalam kode etik YAI ada 8, selanjutnya yaitu ada prinsip kode etik menurut CPA. Yang pertama ada tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, maka anggota harus mewujudkan kepekaan profesional dan pertimbangan moral dalam semua aktivitas mereka. Untuk yang kedua, kepentingan publik. Para CPA harus menerima kewajiban untuk melakukan tindakan yang mendahulukan kepentingan publik dan menunjukkan komitmen pada profesionalisme. Untuk prinsip yang ketiga yaitu integritas.
Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, para CPA harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan integritas yang tinggi. Untuk prinsip selanjutnya yaitu ada objektivitas dan independensi. Seorang CPA harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari pertentangan kepentingan dalam melakukan tanggung jawab profesional. Selanjutnya ada kecermatan dan keseksamaan. Seorang CPA harus mengamati standar teknis dan etika profesi, terus meningkatkan kompetensi serta mutu dasar dan melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kemampuan terbaik. Untuk prinsip kode etik yang terakhir yaitu lingkup dan sifat kerja, di mana seorang CPA yang berpraktek sebagai akuntan publik harus memenuhi prinsip kode etik perilaku profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang diberikan. Nah, selanjutnya ada independensi auditor. Independensi harus dipandang sebagai salah satu auditor yang paling penting. Alasannya apa? Yaitu begitu banyak pihak yang menggantungkan kepercayaannya kepada kelayakan laporan keuangan berdasarkan laporan auditor yang tidak memihak. Independensi dan profesionalisme seorang akuntan yang profesional seharusnya tidak menggunakan pertimbangan hanya untuk kepuasan auditan saja. Nah, dalam realitas auditor, setiap pertimbangan mengenai kepentingan auditan itu harus dikoordinasikan kepada kewajiban atau tanggung jawab yang lebih besar, yaitu kewajiban terhadap pihak-pihak ketiga dan kepada publik. Prinsip kunci dari seluruh gagasan profesionalisme adalah bahwa seorang profesional memiliki pengalaman dan kemampuan mengenali atau memahami bidang tertentu yang lebih tinggi dari auditan. Independensi auditor sendiri di sini ada dua. Yang pertama yaitu independensi dalam kenyataan independensi. Independensi dalam kenyataan merupakan salah satu aspek yang paling sulit dari etika dalam profesi akuntansi. Kebanyakan auditor siap untuk menegaskan bahwa untuk sebagian besar independensi seorang profesional. Yang kedua yaitu independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan mengacu pada interpretasi atau persepsi seseorang mengenai independensi auditor. Sebagian besar nilai laporan audit berasal dari status independensi dari auditor. Oleh karena itu, jika auditor adalah independen dalam kenyataan, tetapi masyarakat umum percaya bahwa auditor itu berpihak kepada auditan, maka sebagian nilai fungsi audit akan hilang. Nah, untuk peraturan dan perilaku, di sini terdapat 5 seksi. Untuk seksi 100 independensi, integritas dan objektivitas. Untuk seksi 101 yaitu independensi. Untuk seksi 102 integritas dan objektivitas. Untuk seksi yang kedua yaitu seksi 200, ini terdapat standar umum dan prinsip akuntansi. Untuk seksi 201 terdapat standar umum. Untuk seksi 202 di sini ada kepatuhan terhadap standar, dan untuk seksi 203 yaitu terdapat prinsip-prinsip akuntansi. Untuk seksi yang ketiga di sini ada seksi 300 yaitu mengenai tanggung jawab kepada klien. Seksi 301 tentang informasi rahasia klien, dan seksi 302 yaitu tentang besar kontingen. Untuk seksi yang keempat di sini ada seksi 400 yaitu tentang tanggung jawab kepada kolega atau belum diatur lebih lanjut. Untuk seksi yang kelima di sini ada seksi 500 yaitu tentang tanggung jawab dan praktek lainnya. Untuk seksi 502 terdapat tindakan yang mendiskreditkan. Untuk seksi 503
tentang periklanan dan bentuk sosialisasi lainnya. Untuk seksi yang ke-504 yaitu komisi dan honor revelar, dan untuk seksi yang terakhir yaitu 505 bentuk organisasi dan nama. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok 7. Kelompok 7 saya ulangi presentasinya pernah maju karena yang lalu dinilai masih kurang ya. Nah, untuk hari ini bisa Anda lihat di PPT yang saya kirim tentang working paper. Jadi ini sangut terakhir buat Anda ya yang tidak dipresentasikan karena ini sudah kuliah terakhir, dan ini penting nanti setelah Anda auditing 2 nanti ada mata kuliah khusus ekstrakurikuler tentang praktek audit. Jadi nanti semester depan Anda dapat auditing 2 dan sekalian ada praktek audit. Ya, insya Allah nanti tetap ketemu saya baik di auditing 2 maupun di praktek audit. Ya, untuk sekedar informasi, di praktek audit kalau di tempat lain itu kurikulum khusus di dalam, tapi di UM belum masuk, jadi masuk ekstra tapi wajib harus diikuti. Jadi nanti nilai auditing 2 termasuk gabung dengan praktek audit. Di praktek audit itu nanti Anda mengenal konfirmasi ya, kerta kerja untuk pemeriksa kas, untuk memeriksa persediaan, itu ada di praktek audit. Dan nanti khusus kurikulum ini seperti tahun-tahun lalu, bukunya nanti saya datangkan dari Jogja ya, nanti ada 4 buku. 4 buku itu 1 set, itu insya Allah kalau nggak naik harganya nggak mahal ya, 75 ya. Kalau belum naik itu harganya 75, 4 buku 1 set untuk praktek auditing ya. Ya, itu udah berlaku seperti tahun-tahun lalu. Nanti saya belikan buku prakteknya dari Jogja, YKBN Jogja. Karena buku yang dari sana itu cukup masih mumpuni untuk kalau Anda menjadi auditor di perusahaan kantor akuntan publik atau nanti jadi internal auditor. Jadi kerja kerja itu masih layak untuk digunakan, dan persis apa yang saya lakukan pada saat di kantor akuntan publik. Kerja kerja itu nanti yang akan hadapi di dalam praktek audit. Kerja kerja atau working paper yang ada di PPT yang saya kirimkan, lembar pertama, sebagai catatan yang disimpan auditor tentang prosedur audit yang diterapkan, pengujian yang dilaksanakan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan tentang masalah yang dicapai dalam audit berlangsung. Jadi auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan harus dibuktikan dalam pemeriksaannya berupa kertas kerja atau working paper. Jadi hasil pemeriksaan itu terbaca, tertuang di dalam
kertas kerja yang dimiliki oleh auditor, dan kertas kerja ini dimanapun semua punya standar yang sama, ya, baik kantor akuntan dimanapun ya bentuknya seperti itu, cara melakukan teknik penyusunannya persis seperti itu, tidak ada yang berbeda. Nah, apa manfaat kertas kerja? Ada 3. Dukungan utama bagi laporan audit. Kita tahu setelah kita melakukan audit, auditor harus melaporkan hasil pemeriksaannya berupa laporan akuntan. Jadi laporan akuntan yang sudah Anda kemarin dapatkan ada 2 bentuk, laporan bentuk pendek dan laporan bentuk panjang, atau laporan bentuk panjang itu diambil, terutama opini itu diambil dari hasil resume dari kertas kerja. Jadi sebelum mengeluarkan opini, kertas kerja dievaluasi, kira-kira perusahaan itu masuk di kelompok opini yang mana. Yang kita kemarin kenal 4, yang satunya wajar tanpa pengecualian dengan catatan dan bentuk baku. 2, cara untuk melakukan koordinasi dan supervisi audit. Jadi di kertas kerja itu untuk semua akun perkiraan yang ada di laporan keuangan yang kita audit itu akan ada tersusun dengan kronologis dan diatur sedemikian rupa dan sebagai bahan supervisi. Jadi hasil kertas kerja nanti dicek ulang oleh supervisor yang ada di kantor akuntan publik. Nah, di situ apakah sudah memenuhi kelengkapan dari kertas kerja atau tidak. 3, bukti bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan GAAS. Jadi membuktikan di kertas kerja itu bahwa audit telah dilakukan dengan General Accepted Auditing Standard. Jadi ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Terus jenis bagian dari kertas kerja. Ya. 1, kertas kerja neraca saldo. 2, schedule dan analisis. 4, memoranda audit dan dokumentasi informasi penguat. 4, ayat jurnal penyesuaian atau reklasifikasi. Kertas kerja neraca itu kertas kerja induk yang menunjukkan hasil audit untuk setiap akun atau perkiraan yang ada di laporan keuangan milik klien yang kita audit. Schedule dan analisis. Nah, di situ ada aturan, tahapan-tahapan atau rangka yang harus ada di kertas kerja. 3, memoranda audit atau dokumentasi informasi penguat. Jadi kertas kerja itu merupakan catatan apa yang dilakukan oleh auditor terhadap akun-akun yang ada di laporan keuangan dan sebagai pendukung informasi penguat. Jadi data-data dari perusahaan yang penting yang terkait dengan pendukung kertas kerja itu dilampirkan, dikaitkan juga di kertas kerja. 4, ayat jurnal penyesuaian atau reklasifikasi.
dan reklasifikasi. Waktu kita audit, bisa juga tidak ada jurnal penyesuaian, bisa juga ada. Karena kita mengaudit itu apakah laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan yang kita audit sudah mengikuti aturan-aturan yang ada di PSAK. Ya, jadi harus kita mengikuti aturan yang ada di PSAK. Jadi apa yang diatur di PSAK itu harus diikuti. Contoh, Anda akun yang Anda audit ada piutang dagang. Piutang dagang di situ tampak nilai bruto, nilai nominal yang kita tagih. Di PSAK, karena piutang itu harus membentuk cadangan kerugian. Jadi kalau perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian, ya nanti kita sarankan untuk menyusun membentuk cadangan kerugian. Kalau tidak mau, ya nanti opininya yang bicara. Ya, karena itu tidak mengikuti aturan di PSAK. Contoh kedua, di PSAK diatur tentang penurunan nilai aset. Ya, penurunan nilai aset itu ada di persediaan, ya, ada di piutang, ya makanya tampak nilai buku, terus ada di harta tetap. Ya, di situ disebutkan di PSAK 48 bahwa kalau di persediaan itu nilai perolehannya sudah ada di atas nilai harga pasar, berarti harus diturunkan nilai bentuk cadangan. Harta tetap, contoh mobil harus disusutkan tampak nilai buku. Kalau nilai bukunya di atas harga pasar, berarti nilai mobil harus diturunkan kembali. Itu aturan, harus diikuti. Ya, jadi itulah yang harus dilihat oleh auditor. Ya, jadi banyak-banyak hal yang terkait dengan aturan di PSAK itu diuji dengan laporan keuangan yang perusahaan sajikan. Piutang itu pasti ada, bentuk cadangan kerugian apa enggak, dihitung dari mana, apakah ada perlakuan konsistensi penerapan kebijakan akuntansi, karena memang harus diatur secara konsisten, ya tidak boleh berubah-ubah. Nah itulah yang kita kenal kenapa akhirnya timbul koreksi yang kita sebut di situ jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian menurut auditor. Ya, jadi kalau sudah disesuaikan oleh auditor, berarti laporan asli dari perusahaan itu akan berubah berdasarkan hasil audit. Bisa juga satu perusahaan kalau sudah mengikuti PSAK secara lengkap, secara taat, secara penuh, maka apa yang dihasilkan di laporan akuntan akan sama dengan apa yang disajikan oleh pihak perusahaan. Jadi tidak perlu ada jurnal penyesuaian. Nah, yang disebut jurnal rekap, reklasifikasi, itu menempatkan jurnal akun itu pada posisi yang tepat. Contoh di situ perusahaan menjanjikan pinjaman jangka panjang, ya, karena dia ambil kredit jangka panjang untuk investasi. Nah, kalau dia belum memisahkan yang jangka pendek, maka auditor akan membuat reklas. Jadi mana hutang jangka panjang yang sudah jatuh tempo. Jadi dipisah, ya, karena mesti ada kredit itu yang jatuh tempo. Jadi jangan ditampilkan di jangka panjang karena nanti analisisnya beda. Itu namanya jurnal reklasifikasi.
Ya, itu masalah waktu. Mana yang sudah current, yang sudah jatuh tempo, mana yang masih jangka panjang. Kita tahu yang current jatuh tempo itu satu tahun. Dipisah, itu pengertian reklasifikasi. Terus kedua, reklasifikasi yang kedua, contohnya persediaan. Persediaan di perusahaan disebutkan hanya persediaan. Tapi padahal di dalam itu ada persediaan barang konsinyasi, ada persediaan barang dalam perjalanan. Itu harus dibedakan, dikeluarkan dari persediaan, akunya persediaan dalam konsinyasi dan persediaan dalam perjalanan. Itu namanya reklas. Betul, persediaan hanya ditempatkan pada posisi yang tepat. Karena orang menganggap persediaan, itu dianggap persediaan ada di gudang. Padahal persediaan itu mungkin dititipkan ke orang luar untuk dijual. Dan kita senang konsinyasi. Nah, contoh lagi piutang. Piutang apa? Ada piutang dagang, ada piutang karyawan, ada piutang direksi, itu dipisah. Itulah yang namanya jurnal reklasifikasi. Jadi menempatkan posisi akun pada tempatnya agar tidak menyesatkan bagi pembaca laporan hasil audit. Nah, sedikit tadi yang Anda karena sudah semester 6, setelah lagi terkait dengan pengajuan judul proposal skripsi, banyak hal-hal yang materi yang perlu Anda ambil. Nah, contohnya tadi, setiap saat saya beritahu Anda, kalau Anda melihat laporan keuangan tidak bentuk cadangan, itu menjadi bahan untuk penelitian Anda. Anda melihat persediaan tidak mengikuti aturan PSAK, ya, penurunan nilai aset, ternyata ada barang lama tidak laku, ternyata kalau dijual itu harga pasarnya ada di bawah harga perolehan, atau kita kenal harga kulaan. Ya, itu menjadi materi di penelitian Anda. Ya. Iya, Tolong Mbak Aisyah Sasabilillah dimatiin mikrofonnya. Nah, oke. Jadi itu yang menyangkut jurnal penyesuaian dan reklasifikasi. Next, ke lembar kedua, bagaimana teknik menyusun kerta kerja. Ya. Di kerta kerja itu banyak istilah dan itu harus ada semua. Kita kenal yang namanya heading. Di setiap kerta kerja itu ada yang namanya heading, ya, yang memberi informasi tentang nama perusahaan yang kita audit, ya, dan tahun yang kita audit. Jadi contohnya nama perusahaannya PT Mawar, berarti di heading itu ada 3 kolom yang harus Anda isi. Pertama PT Mawar, nah, kedua akun mana yang sedang Anda hadapi, sedang Anda audit. Contohnya kas atau kas kecil, ya tulis kas kecil. Terus periode kapan yang kita audit? Nah, 31 Desember tahun X. Itu namanya heading. Jadi di setiap lembar kerta kerja itu kita kenal yang namanya heading. Nah, nanti maka kalau sudah Anda masuk di praktek audit akan tahu heading itu yang mana. Ya. Yang kedua, index number atau nomor indeks.
setiap lembar kertas kerja harus diberi indeks atau nomor referen untuk tujuan identifikasi atas pengarsipan, misalnya A1, B1, dan seterusnya. Jadi setiap lembar kertas kerja itu mesti ada simbol indeks. Dia indeks berarti kode. Ayo Rahma, tolong mic-nya dimatiin. Ayo Rahma. Oke. Jadi di setiap lembar kertas kerja ada heading, ada indeks. Indeks itu menunjukkan lembar dari kode dari masing-masing kertas kerja dan menjadi perincian untuk kertas kerja pendukung. Ya. Yang tiga, cross reference atau referensi silang. Merupakan nomor referen atau indeks yang timbul dari satu kertas kerja yang berasal dari sumber indeks kertas kerja lainnya yang saling berkaitan. Jadi cross atau referensi silang berarti kertas kerja itu ada yang berhubungan satu dengan yang lain, ada yang tidak. Ya, contohnya Anda lihat piutang dagang mesti terkait dengan penjualan, ya, terkait juga dengan HPP, terkait juga dengan persediaan, sesuai timbulnya jurnal. Ada akun yang tidak akan terkait dengan yang lain, ya. Contohnya piutang tidak akan terkait dengan hutang, ya. Piutang tidak akan terkait dengan penyusutan. Jadi tidak akan indeks cross index, tidak akan ada. Jadi cross index itu terkait dengan adanya satu akun dengan akun yang lain yang biasa terkait dengan adanya jurnal. Keempat, tick mark, tanda koreksi, berupa simbol-simbol seperti tanda pengecekan, yang kita kenal cawang ke bawah, itu namanya footing, yang digunakan dalam kertas kerja menunjukkan bahwa auditor telah melaksanakan beberapa prosedur pada item-item di mana tanda pengecekan tersebut diberikan, atau dapat juga berarti bahwa informasi tambahan tentang item tersebut dapat diperoleh pada bagian lain dalam kertas kerja tersebut. Keterangan dalam kertas kerja tersebut harus dapat menjelaskan sifat dan luasnya pekerjaan yang disajikan oleh setiap tanda koreksi, atau dapat memberikan informasi tambahan bagi item-item yang diberikan koreksi tersebut. Nah, ini tick mark. Di setiap lembar kertas kerja nanti timbul tick mark. Tick mark itu memberi keterangan di setiap langkah atau kode yang ada di lembar kertas kerja tersebut. Ya, jadi ada dua contoh yang timbul dari intern maupun data dari pihak lain. Contoh timbul dari intern, Anda mengalihkan, menjumlah, membagi, mengurangkan dalam halaman kertas kerja itu ada indeks yang tadi sebutkan footing, penjumlahan ke bawah, pengurangan ke bawah, atau ada yang ke samping yang kita kenal nanti cross footing. Terus ada di halaman tersebut diambil dari dokumen luar yang menjadi bukti pendukung. Nah, itu diberi kode. Nah, nanti di bawah kertas kerja
kita memberi penjelasan kode yang di atas tersebut itu maksudnya apa. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan tickmark. Ya, jadi tickmark itu berisi tentang kode-kode simbol-simbol yang ada di halaman kertas kerja yang menunjukkan asal dari mana data tersebut atau langkah adanya perkalian, pengurangan. Nah, itu yang disebut dengan tickmark. 5. Signature and dates, tanda tangan dan tanggal. Mungkin kemarin waktu Anda mendapat lembar opini, nah ini yang ada di lembar 5. Tanda tangan dan tanggal. Mudah-mudahan masih ingat waktu saya beri kuliah materi tentang opini. Ya, saya ingatkan kembali di opini yang saya kemarin saya kasih angka 1 kotak-kotak sampai ke 5 nggak salah. Kotak 1 kemana surat ditujukan, ya itu. Terus kotak 2 menunjukkan auditor independen. Mudah-mudahan masih ingat. Yang 3 saya tulis 3A, 3B, 3C berupa isi surat yang terdiri dari 3 paragraf, ya, yang masuk materi yang lalu. Ada paragraf pendahuluan, ada paragraf ruang lingkup, audit, yang C paragraf pendapat. Nah, terus yang keempat itu tanda tangan, tanggal. Yang kelima tanda tangan, ya mudah-mudahan masih ingat. Ya, tanda tangan itu ya tanda tangan dari pihak auditor yang bertanggung jawab yang dapat izin praktek. Nah, tanggal kemarin saya tanyakan, kapan tanggal di opini dibuat? Tanggal berapa? Nah, itu separuh mahasiswa bisa menjawab, separuhnya belum bisa menjawab di UTS. Ini terkait dengan tanggal. Sekali lagi, tanggal di opini bukan tanggal surat atau bukan tanggal saat laporan akuntan disusun. Tapi tanggal di opini adalah tanggal dari awal pemeriksaan sampai dengan akhir pekerjaan di lapangan dianggap sudah cukup. Jadi auditor tidak kembali lagi ke perusahaan yang diaudit. Kenapa? Nah, yang ini belum terjawab. Yang ini banyak menjawab sudah betul. Tanggal auditor selesainya mengaudit di lapangan. Ini hampir semua menjawab. Cuma yang saya butuhkan, apa maksud dari tanggal itu? Itu merupakan tanggal tanggung jawab auditor. Ya, kenapa? Jadi selama auditor itu ada di perusahaan yang kita audit, kalau terjadi apa-apa, auditor mesti dimintai tanggung jawab. Nah, tolong itu dicamkan. Di luar tanggal itu, walaupun laporan anggota masih disusun, auditor kalau di perusahaan terjadi apa-apa, auditor tidak wajib dimintai tanggung jawab. Umpamanya terjadi apa? Terjadi huru-hara, terjadi kebakaran, terjadi kehilangan, terjadi pemogokan. Nah, jadi itulah pentingnya ya, itu menyangkut tanggung jawab. Ya, jadi kalau nanti ada selama mengaudit masih di perusahaan, kalau terjadi kehilangan, terjadi pencurian, terjadi kebakaran, pasti
pasti Anda ikut dimintai tanggung jawab dan ditanya oleh pihak yang berwajib. Kenapa? Anda ada di situ. Itu maksudnya gitu. Ya, jadi sama dengan kita main ke rumah orang. Selama kita main di rumah orang, kalau terjadi apa-apa terjadi kebakaran, ya, terjadi pencurian, ya, terjadi perampokan, pasti Anda ditanya oleh pihak yang berwajib, siapa waktu itu yang ada di rumah. Jadi walaupun ada tamu, pasti Anda dimintai tanggung jawab. Itulah yang dimaksud tanggal audit. Ya, jadi jawaban Anda belum ada, kalau nggak ada satu ya yang menjawab benar. Yang lainnya masih sampai tanggung jawab sampai di lapangan. Apa maksudnya? Ya, jadi itu mempunyai pemahaman kalau terjadi sesuatu, kalau di perusahaan auditor masih ada di sana, masih dalam tahapan pemeriksaan di lapangan, itulah Anda pasti ditanya. Anda akan terlibat ditanya oleh pihak yang berwajib, walaupun Anda auditor, ya, karena urusannya beda. Ya, Anda memeriksa laporan keuangan, polisi memeriksa terjadinya suatu entah kebakaran, entah pemogokan. Ya, siapa tahu auditornya menjadi dalang pemogokan. Kita tidak tahu. Nah, ditanya juga oleh polisi. Lain halnya kalau Anda sudah tidak di sana, ya, mau ada di sana, apa kaitannya Anda bertanggung jawab? Tidak ada. Jadi tolong ingat, tanggal opini bukan tanggal saat laporan akuntan disusun, tidak, bukan tanggal surat. Kalau tanggal surat Anda nulis sekarang, keluarnya sekarang tanggalnya. Kalau nggak percaya silakan ambil HP Anda, tulis ke saya, pasti tanggalnya sekarang, nggak mungkin tanggal kemarin atau besok. Nah, itu pemahaman tentang tanggal, ya. Jadi sekarang itu materi terakhir, tapi tidak lepas nanti. Siapa tahu keluar di OAS, dibaca ya, hati-hati, dibaca ini. Walaupun juga menjadi sanggup Anda nanti pada saat masuk di praktek auditing semester depan, untuk semester depan. Nah, saya kira itu. Jadi kisi-kisi UAS yang perlu Anda pelajari, materinya setelah UAS sampai sekarang, ya. Terutama Anda pelajari tentang konfirmasi, pengendalian intern, hubungan prosedur audit, bukti audit, dan asersi manajemen. Hati-hati, itu saya kasih tahu, ya. Mungkin juga ada etika audit. Terus nanti ada soal materi, ya, soal audit tentang materi di laporan keuangan yang pasti Anda bisa, karena itu sudah semester 6, ya, dan tidak sulit, dan saya yakin Anda bisa menyelesaikan tugas tersebut, karena nanti ada kasus, terus Anda dimintai pendapat Anda, dunianya bagaimana, itu yang ada. Jadi ada teori dan ada praktek kasus, ya, dan itu tidak jauh dari akuntansi keuangan, ya. Entah itu persediaan, entah itu piutang, entah itu apa. Tapi yang penting
materi itu dan bobotnya tidak sesulit yang Anda bayangkan. Kalau Anda nggak bisa, kebangetan. Anda sudah semester 6. Ya. Dan materi ini pernah saya berikan waktu tugas setelah selesai kuliah. Pernah diberikan. Tolong Anda ingat-ingat ya, materi apa yang terkait dengan akuntansi yang pernah saya berikan ke Anda selama dalam semester ini. Dan seperti akhir kuliah, biasanya kan saya bertugas. Nah, tugas itu semacam yang saya berikan ke Anda. Ya, itu kisi-kisi UAS yang perlu Anda perhatikan. Ya. Dan tolong, ini peringatan bagi saya. Saya tidak tahu kelas ini atau kelas lain. Ini di Anda tanpa terasa memberi contoh ke temannya. Walaupun tidak tatap muka, ujiannya hati-hati. Saya tahu siapa yang memberi contoh ke temannya, dan itu banyak hanya diketik. Ya. Persis jawabannya. Ya. Yang paling awal masuk ke saya, ya, dikumpulkan lebih dulu, itu saya lihat di belakang siapa, oh berarti ini nyontoh ke yang awal. Ya, ini contoh UTS kemarin. Ya, jadi jangan Anda dikira Pak Jono nggak tahu. Ya, jadi di kertas jawaban itu ada kadang-kadang 3 orang, 4 orang tuh jawabannya mirip. Ya, dan kalau sampai sama, nilai pasti saya kurangi. Ya kok lucu, kalimatnya persis. Ya, karena saya pisahkan. Oh, ini tadi kok sudah dijawab oleh ini. Nah, itu saya buka lagi. Ya, tolong hati-hati ya. Ya, saya minta kejujuran Anda, walaupun Anda maunya menolong teman, ya, tapi yang aneh di kertas jawaban susunannya nomornya sama, ya, jawabannya sama, hurufnya sama. Ya, berarti Anda memberi ngirim ke teman Anda, tapi samaan temannya tidak diolah, langsung dikirim, ya, juga. Jadi hasilnya sama. Ya, karena ini tidak tatap muka ya. Jadi hati-hati, jangan Anda merasa Pak Jono kan. Perkara Anda mau lihat buku urusan Anda, saya nggak bisa. Tapi saya ingatkan, jangan memberi contoh ke teman Anda. Yang lucu lagi, teman Anda malah nggak ngolah persis apa yang diberikan oleh yang memberi contoh. Ya, itu ketahuan. Ya, masa jawaban 4 orang sama. Ya, jadi tolong ini peringatan buat UAS, ya, supaya jangan diulangi kembali. Memang ada repot ya. Satu grup temannya nggak tahu, nggak dibantu, rasanya nggak enak. Ya kutu pinter yang dikasih loh. Ya, jangan diplak apa yang diberikan Anda bentuknya persis. Ya, di teman Anda nggak mau repot, dikirim, ya, dikirim apa yang diberikan oleh yang temannya. Ya, ini tolong jangan diulangi, karena kemarin ada 4 tak cocokkan anunya sama. Tapi saya nggak tahu loh, apa di kelas ini atau di kelas lain. Ya, kelas pagi yang Selasa nggak tahu. Saya sudah lupa. Ya, tapi ini wanti-wanti. Ya, jadi tolong hati-hati kalau memberitahu ke teman Anda, terus teman Anda dimakan mentah, tidak diolah, langsung dikirim sebagai jawaban. Mudah-mudahan tidak ada di kelas ini. Ya, ini hanya peringatan. Kalau nanti di UAS diulangi, Anda sudah ujian enak ya.
tidak tatap muka, cepat-cepatan bisa melihat di buku catatan Anda, itu kurangin apa ya sudah. Bayangkan kalau Anda tatap muka, gue apa-apa. Ya, jadi tolong hati-hati. Karena kalau Anda nanti auditnya dapat C, bisa ikut auditing 2, tapi nanti mengulang di semester berikutnya. Hati-hati, dapat C lulus tapi mengulang. Ya, supaya Anda diperhatikan, ya, eman ya. Saya lebih baik membantu kalau Anda lebih jujur. Ya. Oke, saya kira itu yang kuliah terakhir yang saya berikan. Sampai ketemu semester depan, kemungkinan bulan September di auditing 2 dan di praktek audit. Nah, seperti selesai ini, saya memberi tugas ke Anda, kelompok seperti biasanya, karena jam kedua Anda nggak ada. Ada Pak, ada bukunya presentasi. Iya. Biasanya Anda kan kosong ya. Isi ini hari ini sih. Ada Apa? bukunya Pak. Metode penelitian Pak. Oh, Bu Wana. Iya Pak. Tapi biasanya kosong Anda ya? Ada Pak. Sampai jam 12, kadang jam 1 Pak malam. Enggak yang kosong apa yang Selasa ya? Yang jam 2 kosong. Ada Pak. Oh, Besok oke. jam 2 Pak Moses. Oh gitu Bukan nanti. kelas ini mungkin Pak. Nanti saya beri batas, biasanya saya beri batas jam 11 apa jam 12? Jam 1. Ya udah, Pak Jono itu baik tuh, ngalah, minta jam 1 jam 1. Oke. Tolong Anda lihat di saya tanya yang kemarin tuh soalnya soal di buku nomor berapa, halaman berapa ya? Yang minggu lalu. Halaman 265. 200? 265. 260? 65 Pak. 255. Yang minggu lalu ya? Masa 255 bukan ah? 265. 26? 265. Oh ya 265 ya. Oke, sekarang dicatat di halaman 223. Soal 5.26. Saya ulangi. Soal 5.26. Halaman 223. Oke? Udah tulis?
Iya Pak, sudah. Oke. Saya ulangi sekali lagi, 5.26 halaman 223. Oke, nanti paling lambat jam 1. Sebetulnya Anda kalau mau bisa selesai Bu Ana sampai setengah 10 ya, mulai. Itu masih ada waktu 1 jam, mungkin bisa selesai. Kemarin ada yang bisa selesai sebelum kuliah jam 2. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di semester depan, auditing 2 dan praktek audit. Tolong jaga kesehatan karena pandeminya tambah berkembang ya, banyak tambah meluas ya. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, sehat ya. Ya.